Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan memberikan informasi bagaimana cara teman-teman untuk mengecek apakah nama kalian terdaftar di salah satu bantuan dari pemerintah seperti PKH, KIS, BPJS, kemudian bantuan KIP, Kartu Indonesia Pintar, BSP atau bantuan sosial pangan, dan bantuan sosial dari pemerintah lainnya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Oke, di video sebelumnya aku sudah pernah memberikan informasi untuk Provinsi Jawa Barat, di mana hanya menggunakan satu aplikasi teman-teman bisa mengecek siapa-siapa saja penerima bantuan sosial dari pemerintah dan apakah teman-teman terdaftar di salah satu bantuan pemerintah atau tidak. Itu ada di video yang ini, linknya akan aku sertakan ya di deskripsi video ini buat teman-teman yang daerah Jawa Barat. Dan di video ini aku akan menjelaskan mengenai website BDT, di mana BDT ini merupakan basis data terpadu untuk perlindungan sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga, maupun individu berdasarkan kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program. Kegunaan dari BDDT ini, teman-teman bisa mengecek apakah nama teman-teman ini terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah atau tidak. Di mana bantuan-bantuan pemerintah tersebut diantaranya adalah PKH, KIP, BPJS, BPNT, dan bantuan pemerintah lainnya. Cukup menggunakan nama atau nick, teman-teman sudah bisa melihat apakah teman-teman sebagai salah satu penerima bantuan ini atau bukan. Oke, simak video ini sampai habis dan jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Oke, langsung aja aku akan memberikan tutorialnya. Pertama, silahkan teman-teman masuk ke dalam Google atau menggunakan Google Chrome di sini. Kemudian teman-teman ketik aja BDT. Kemudian kita telusuri. Nah, di sini sudah ada tulisan cari BDT. Kemudian kita klik aja cari BDT. Bisa lihat di sini, ini merupakan website BDT atau bisa disebut DTKS. Namun untuk BDT ini, database-nya berisi data-data sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Data bansos atau website ini diupdate setiap 1 bulan sekali. Sedangkan untuk data DTKS atau BDT berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri diupdate verbal setiap setahun 2 kali. Jika terdapat perbedaan data pada bansos seperti PKH, BPNT, KIS, PBI, BPJS, dan lain sebagainya, silakan dicek kembali di periode terbaru selanjutnya. DTKS atau BDT ditetapkan oleh Kemensos RI yang usulannya berasal dari Pemdes atau kelurahan yang diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Jadi teman-teman, website ini diupdate setiap 1 bulan sekali. Bisa teman-teman sering-sering cek aja apakah nama teman-teman terdaftar atau tidak di salah satu bantuan dari pemerintah. Cukup menggunakan website ini teman-teman bisa cek seluruh bantuan ya. Oke, aku akan berikan tutorialnya. Jadi di sini kita scroll aja ke bawah. Yang ini digunakan untuk mengecek data usulan jaring pengaman sosial untuk bantuan pangan non-tunai atau sembako dari Pemprov Jawa Tengah berdasarkan usulan desa dan kelurahan setempat. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nick-nya untuk mengecek apakah teman-teman itu terdata sebagai penerima bansos atau bukan. Misalkan oke, kemudian klik aja kirim. Nah, di sini
NIK-nya tidak ada data. Maaf, NIK yang Anda masukkan tidak terdaftar dalam usulan JPS Bansos Pangan Provinsi Jawa Tengah. Ini seperti ini, berarti teman-teman belum terdata sebagai penerima Bansos Pangan untuk Provinsi Jawa Tengah ya. Jika teman-teman terdata, maka akan tertulis nama, kemudian NIK, kemudian nomor, dan teman-teman sudah tertulis terdaftar sebagai penerima Bansos Pangan. Kita klik OK. Kemudian untuk mengecek data siapa-siapa saja yang diusulkan oleh desa atau kelurahan setempat di daerah teman-teman, calon penerima BPNT atau bantuan pangan non tunai berupa sembako, teman-teman bisa masukkan saja kabupatennya, misalkan di daerah mana. Misal saya mau masukkan di Salatiga, kemudian pilih kecamatan, kemudian pilih aja kelurahannya, masukkan nama teman-teman. Misal saya masukkan nama saya. Kemudian akan saya kirim. Oke, nah di sini nama saya tidak terdaftar sebagai usulan bansos pangan non tunai di daerah Provinsi Jawa Tengah. Kita klik OK lagi. Itu untuk bansos ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengecek apakah NIK kita terdaftar di salah satu penerima PKH atau KIS atau BPJS ataupun KIP dan BSP. Nah, di sini cara mengeceknya teman-teman. Kita bisa cek lagi. Oke. Untuk yang ini cukup memasukkan NIK saja, nanti akan muncul tampilannya. Kita kirim. Di sini juga saya tidak terdaftar sebagai data penerima salah satu bantuan dari pemerintah. Namun ketika teman-teman memasukkan NIK kemudian terdata di salah satu penerima bansos, maka akan tampilannya seperti ini. Apakah jika teman-teman terdaftar sebagai penerima PKH, maka teman-teman di sebelahnya akan tertulis sebagai penerima PKH atau KIP atau BPJS dan lain sebagainya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, ini masukkan saja nomor KK-nya di sini. Maka teman-teman bisa lihat keluarga teman-teman itu masuk ke dalam ranking berapa di Provinsi Jawa Tengah. Masuk ke kategori sangat miskin, atau masuk ke miskin, atau hampir miskin, atau rentan miskin, atau lebih dari 4. Nah, di mana kategori OTM dianggap keluarga yang mampu. Ini tinggal masukkan saja nomor KK-nya ya. Selanjutnya untuk mengecek nama-nama atau data-data yang diusulkan daerah teman-teman sebagai penerima bantuan sosial, ini teman-teman bisa lihat juga di sini, yaitu ada rekapitulasi se-Jawa Tengah siapa-siapa saja, kemudian ada berapa totalnya penerima bantuan di daerah Jawa Tengah ini. Kemudian untuk rekapitulasi dari kabupaten atau kota juga teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan Kebumen, kita klik aja kirim. Oke, di sini sudah ada ya. Untuk penerima PKH di Kebumen itu ada sekitar 62.617 rumah tangga. Selanjutnya penerima KIP, BPJS atau PBI itu ada sekitar 537.993 jiwa, dan penerima KIP itu ada 69.632 rumah tangga. Dan selanjutnya adalah penerima BSP atau bantuan sosial pangan itu ada sekitar 110.890 rumah tangga. Nah, di sini teman-teman bisa cek aja total berapa jumlah penerima bantuan di daerah teman-teman. Sehingga untuk teman-teman di daerah Jawa Tengah bisa sering-sering cek saja website ini, apakah teman-teman sudah terupdate, terdata sebagai salah satu usulan penerima bantuan sosial, atau bahkan sudah mendapatkan bantuan sosial atau belum. Dan untuk website-website di daerah provinsi lainnya, aku akan informasikan kembali jika sudah mendapatkan mengenai website pengecekan penerima bantuan sosial dari pemerintah di berbagai provinsi lainnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman informasi dari aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Sekian dari aku, semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.